Assalamualaikum teman-temanku semua. Jumpa lagi bersama Eyang Uti. Di kesempatan kali ini Eyang Uti mau berbagi gimana cara bikin salah satu cemilan yang rasanya enak banget, lembut, juga mudah bikinnya. Dan jangan kemana-mana, tonton terus sampai selesai ya, biar tahu gimana caranya dan apa saja bahan-bahannya. Terima kasih. Dan di sini udah tak siapkan bahan-bahannya. 2 gelas munjung tepung terigu dan 3/4 gelas susu cair hangat-hangat kuku ya. Dan 1 sendok teh ragi instan, garam secukupnya, dan 3 sendok makan gula pasir, dan minyak sayur secukupnya, dan keju untuk isiannya. Tapi tergantung selera aja ya. Dikasih coklat juga nggak apa-apa, kasih kelapa juga nggak apa-apa ya isinya ya. Tergantung selera. Dan di sini Eyang Uti kasih keju. Dan 1 sendok makan yogurt untuk adonan, tambahan adonannya. Apabila nggak suka yogurt, tambah susu powder juga nggak apa-apa ya. Kalau nggak ada susu powder juga nggak dikasih juga nggak apa-apa, susu cair aja. Dan sekarang yang pertama kita kerjakan, kita mau ngetes ragi instannya. Dan yang pertama yang kita kerjakan, ambil sebagian susu untuk memastikan ragi instannya masih aktif enggak ya. Masukkan ragi instan, tambah sedikit gula pasirnya ya. Dan aduk-aduk, biarkan sampai 5 menit ya. Apabila 5 menit udah mengembang, berarti ragi instannya masih aktif. Dan sekarang kita mulai bikin adonannya ya. Dan ternyata ragi instannya masih aktif. Masukkan tepung terigu dan gula, juga minyak sayur, lalu aduk, dan garam. Sekalian masukkan garam dan aduk-aduk sampai rata ya. Setelah rata semuanya, sampai minyaknya rata dengan tepungnya, lalu tambahkan 1 sendok yogurtnya ya. Apabila yang nggak suka yogurt, nggak dikasih nggak apa-apa ya, skip aja ya. Karena yogurt itu tambah enak rasanya. Yogurt kan agak asem-asem, asin gimana gitu ya. Jadi rotinya bisa enak gitu kalau tambah yogurt. Kalau nggak suka yogurt juga nggak apa-apa, skip aja ya. Dan masukkan ragi instannya, ulenin sampai kalis ya. Apabila ulinya sampai kalis, rotinya bisa empuk lembut gitu ya. Kalau nggak kalis, jadi rotinya keras biasanya. Jadi ini harus benar-benar kalis ya. Tambahkan susu dikit demi sedikit ya. Dan sampai susu itu habis ya, karena udah takarannya segitu ya. Jadi diulenin terus sampai kalis. Apabila udah kalis, diamkan, nunggu kurang lebih 30 menit, dibiarkan.
Nah, ini adonannya udah kalis banget ya. Kalau adonannya kalis, hasil rotinya juga bagus, bisa empuk, bisa lembut gitu teksturnya. Dan setelah ini kita diamkan kurang lebih 30 menit ya, biar mengembang. Dan setelah itu kita bentuk, kita taruh ke dalam loyang ataukah mungkin cetakan ya. Tergantung selera aja ya, mau dicetak terserah atau taruh loyang juga nggak apa-apa ya. Dan nunggu selama 30 menit. Dan sambil nunggu adonannya mengembang, kita ngerebus gulanya ya untuk basahin di atasnya roti ya. Cuman direbus aja sampai kental. Udah kental lalu dimatiin apinya. Biarkan dingin. Setelah dingin rotinya matang, lalu ditaruh atasnya, dituang ke atasnya itu untuk basahin rotinya ya. Nah, ini kelihatannya gulanya udah mengental. Lalu kita tambahin jeruk nipis ya, asir jeruk nipis sedikit aja biar gulanya tidak mengumpal, maksudnya kental aja gitu ya, jadi nggak bisa mengumpal. Kadang-kadang gula kalau udah direbus kadang-kadang bisa mengumpal kan. Nah, kalau ditambahin jeruk nipis bisa kental tapi nggak bisa mengumpal gitu ya. Dan sekarang matiin apinya, dinginkan ya biar dingin, lalu ntar taruh atasnya roti ya, biar gunanya taruh atasnya roti biar rotinya bisa glowing ya, bisa bagus gitu ya kalau dikasih kayak ginian. Tapi tergantung selera sih, mau dikasih susu Nestle juga nggak apa-apa, coklat juga nggak apa-apa, gula direbus kayak gini juga nggak apa-apa ya, tergantung selera aja. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah, nih sekarang adonannya udah mengembang ya, tunggu 30 menit udah mengembang. Dan sekarang mulai kita bentuk ya. Dan tapi sebelumnya cetakannya olesin dengan margarin atau minyak ya, nggak apa-apa. Ini yang Uti pakai margarin. Misalkan nggak pakai margarin, minyak sayur juga nggak apa-apa ya. Dan sekarang mulai kita bentuk ya, olesin tangan dengan minyak, sedikit minyak biar nggak itu ya, cuman gini aja. Dan dalemannya yang Uti kasih keju ya, misalkan nggak mau sama keju, nggak dikasih isian juga nggak apa-apa ya. Misalkan mau dikasih gula merah juga nggak apa-apa, ini namanya roti isi ya. Nah gini, semuanya gini ya. Nah kayak gini. Kayak gini sampai seterusnya ya. Nah kayak gini biar agak dengket ya. Nah ini sekarang udah selesai bikinnya. Sekarang kita tinggal opennya ya. Tapi sebelum di open, dimasukin ke dalam oven, panasin dulu ovennya, yang bawahnya dulu ya. Nah gini caranya ya, yang bawahnya dulu dipanasin, terus ini atasnya roti diolesin dengan kuning telur ya. Nah jadi biar, nah
Ini kayak gini. Kalau nggak ada cetakan yang kayak gini, biarpun kaca juga nggak apa-apa ya. Nah, kayak gini. Nah, sekarang tinggal ngolesin telur, kuningnya telur ya, atasnya ya. Nah, sekarang atasnya kita olesin dengan kuning telur ya, kuning telur biar mengkilat ya. Biar juga cepat kelihatan merah ya. Kalau diolesin dengan kuning telur juga bisa bagus lah. Dan setelah ini atasnya ditaburin dengan wijen, ataukah mungkin kalau di Saudi namanya hab soda, hab yang hitam itu juga bisa ya, tergantung selera aja ya. Kalau nggak mau wijen juga nggak dikasih juga nggak apa-apa. Kacang juga bisa, kismis juga bisa, tergantung selera aja ya. Biarpun atasnya setelah matang diolesin dengan susu manis, kental manis juga bagus ya, coklat juga. Tapi kali ini yang uti atasnya dikasih gula yang udah direbus ya, karena biar kelihatannya mengkilat, juga biar kelihatan ada wijennya ya. Kalau dikasih coklat kan nggak kelihatan wijennya, jadi kurang bagus itu. Cuman rasanya enak gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal atasnya naruhin wijen. Nah, sekarang atasnya taruh wijen ya, biar jadi roti sobek isi keju. Isi sobek tanpa telur, juga isi keju. Nah, sekarang tinggal masukin ke oven ya. Oven nyalakan yang di bawahnya dulu ya. Setelah bawahnya udah agak kuning, baru nyalakan atas ya. Nah, ini kayak gini ya. Sekarang aku masukin ke dalam oven. Nah, sekarang yang bawahnya udah agak kuning, jadi atasnya dinyalakan ya. Dan tunggu sampai 15 menit ya, baru diangkat. Nah, ini dia rotinya udah mateng. Mumpung rotinya masih panas, jadi atasnya dilumurin dengan gula yang direbus tadi ya, biar warnanya glowing, juga rasanya enak ya. Mudah kan bikinnya? Biar nggak penasaran, teman-teman boleh mencobanya di rumah ya. Dan sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.